Halo teman cerita Ilan, aku mau cerita tentang sebuah gunung di Peru yang sejak tahun 2015-an ramai dikunjungi oleh wisatawan. Iya, wisatawan biasa kayak aku nih yang belum pernah naik gunung, ternyata juga bisa ngerasain sensasi naik gunung di sini. Di gunung yang bernama Rainbow Mountain atau Vinicunca dalam bahasa Quechua atau dalam bahasa Spanyolnya Montaña de Siete Colores. Rainbow Mountain terletak di deretan pegunungan Andes Peru yang ketinggian puncaknya ada di 5.200 meter di atas permukaan laut. Perjalanan ke sini ditempuh dari Cusco selama 3 jam. Mendekati lokasi, aku melihat bagaimana kehidupan bangsa Quechua. Aku juga melihat banyak alpaka di mana-mana. Alpaka, atau kebanyakan orang mengenalnya dengan nama lama, adalah hewan yang umum dijumpai di wilayah Amerika Selatan. Suku-suku di pegunungan Andes memelihara hewan ini untuk diambil daging dan bulunya. Bulu-bulu alpaka terkenal sangat hangat, lebih hangat dari wool. Harganya pun lebih mahal dari bulu domba. Pakaian tradisional di wilayah ini biasanya dibuat dari bulu alpaka karena orang-orang yang tinggal di pegunungan Andes membutuhkan pakaian yang bisa menghangatkan mereka di suhu udara yang dingin. Perjalanan 3 jam ini bisa dibilang bukan perjalanan yang nyaman. Jalannya seperti yang kalian lihat, nggak mulus. Tentunya karena jalan ini ada di area pegunungan yang berkelok-kelok dan tidak ada aspal tentunya. Akhirnya, kami tiba di Quesiono yang terletak di ketinggian 4.350 meter, di mana perjalanan akan dimulai. Jadi kami nggak harus mendaki dari dasar banget. Jarak tempuh hingga ke puncak diperkirakan sekitar 6 km, yang terasa sangat jauh. Soalnya ada penyakit ketinggian yang selalu membuat aku cepat merasa lelah di setiap langkahku. Oleh sebab itu, untuk pergi ke sini, tingkat kebugaran kalian harus tinggi, soalnya ketinggian bisa berubah dengan cepat. Jadi ya, tidak diragukan lagi, ini adalah perjalanan terberatku selama di Peru. Sebenarnya nih, ketika kami tiba di parkiran, banyak warga lokal yang menawarkan jasa naik ke atas gunung dengan kuda. Nah, kami memilih untuk jalan kaki. Ternyata memang gak main-main perjalanan ke atas itu. Angin yang cukup kencang membuat kami agak kedinginan. Selain itu karena kami merasa cepat lelah tiap beberapa langkah, maka kami berhenti dan beristirahat sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan. Tapi ya itu, perjalanan menjadi lama. Ini kami tempuh selama kurang lebih 2,5 jam. Makanya akhirnya karena aku udah gak kuat lagi, kami memutuskan untuk naik kuda. Tahu nggak sih, ternyata naik kudanya itu cuma 5 menit, karena ternyata kami sudah sangat dekat sekali ke puncak. Udah gitu, kudanya nggak bisa naik sampai ke puncak karena terlalu curam dan licin. Jadilah 300 meter terpanjangku harus mendaki ke ketinggian 5.100 meter. Kenapa 5.100 dan bukan 5.200? Soalnya aku benar-benar udah nggak kuat lagi. Setelah sampai di ketinggian 5.100 meter, aku sudah puas karena bisa melihat indahnya warna-warna di Rainbow Mountain ini. Aku pun akhirnya menunggu di ketinggian 5.100 meter, sementara suamiku yang naik ke puncak 5.200 meter. Iya, cuma 100 meter lagi sih, tapi serius, berat banget. Rainbow Mountain ini warnanya dominan merah ya. Pertama kali warna-warna ini terlihat ketika salju yang menutupinya mencair di tahun 2000-an. Nah, warna-warnanya dibentuk oleh pelapukan, kondisi lingkungan, dan endapan sedimen dari waktu ke waktu. Selain warna-warna di gunung ini, hal unik lainnya adalah di satu sisi pegunungannya bersalju, dan di sisi lain gunungnya nggak bersalju. Kenapa bisa gitu? Menurut tour guide-nya nih, Peru terletak di wilayah geografis yang unik. Dia ada di ekuator sehingga panas, namun altitudenya tinggi sehingga dingin.
Nah, Rainbow Mountain ini ada di perbatasan panas dan dingin dan altitudenya tinggi. Jadi mataharinya condong ke satu sisi aja. Itulah sebabnya walau bersebelahan sangat dekat, pegunungan yang satunya bersalju dan yang lainnya tidak. Aku jadi ingat nih kakakku yang pendaki gunung pernah bilang, mendaki itu bukan soal menaklukkan gunung, namun menaklukkan diri sendiri. Hari itu aku bangga karena aku berhasil menaklukkan diriku yang di setiap langkah selalu bilang, gak mungkin lah gue sampai ke atas. Ternyata, walau butuh waktu 2,5 jam, aku bisa sampai ke ketinggian 5.100 meter. Ternyata memang kalau ada niat, apapun pasti bisa dilakukan kok. Bahkan hal yang menurut kita mustahil sekalipun. Setuju nggak? Sampai ketemu di cerita Ilham berikutnya ya. Bye.